adalah tanaman pohon-pohon. Dalam hal ini akhirnya ditangkap oleh pemerintah, kemudian khususnya difasilitasi oleh Balitbang Provinsi, kemudian terciptalah klaster biofarmaka. Penguatan klaster biofarmaka ini meliputi berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya, akses permodalan, perluasan jaringan pemasaran, teknologi budidaya, manajemen kelembagaan, sarana prasarana, dan pengawasan. Seiring dengan perkembangannya, klaster ini tidak hanya sebagai pelaku budidaya, tetapi diharapkan sebagai pelaku usaha. Untuk itu, dibentuklah koperasi yang menampung dan menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Salah satu kunci utama keberhasilan SIDA ini adalah bahwa saat ini kelompok atau klaster itu sendiri itu telah memotong beberapa rantai yang terjadi sebelumnya. Kalau zaman sebelum adanya klaster ini, jangankan kelompok Gapotan itu sendiri belum bisa untuk menjual ke pabrikan. Jadi Gapotan itu masih melalui pedagang lokal atau pengepul atau mungkin supplier. Tetapi dengan adanya SIDA maupun seperti ini, akhirnya klaster akan dipercaya oleh pabrikan sehingga menampung dari beberapa kelompok. Nanti klaster itu sendiri bisa menjual langsung secara langsung kepada pabrikan. Masih di acara Sampean Sinten. Iya. Masih semangat ya yang di sini? Masih semangat. Oke, Mas Andre. Ya. Tadi barusan kita sudah melihat visual dari hasil produksi Bapak Suparman dan teman-temannya ya, bukan Pak Parman seorang diri, karena itu lahannya lebih dari 100 hektar, lebih luasan lahannya. Bayangnya 100 hektar cuma Pak Parman sing maculi. Kira-kira gimana? Oh tenang, kan ada jamu. Oh iya, wah, biofarmaka. tadi sampai Pak Gubernur pun ngunjuk jamu. Betul sekali, dan pemirsa di rumah, Pak Parman ini ternyata juga sudah menerima penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kira-kira seperti gimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Bisa diceritakan, itu mimpi atau gimana Pak? Kapan itu Pak? Terima kasih, salah satunya hari ini kami pun sudah tidak punya impian kalau saya seorang petani bisa duduk di sini untuk masuk TVRI ya. Apalagi artinya kami harus mimpi bisa salaman dengan Bapak Presiden. Jadi memang kami dulu saya awali bahwa kami seorang petani tidak bisa mempunyai ilmu yang tinggi. Kami cuma punya niat atau modal semangat dan nekat. Intinya saya hanya ingin berbuat baik dan baik. Tapi harapan kami apa yang kami lakukan itu bisa bermanfaat dan diterima oleh masyarakat. Gitu intinya. Nah, tapi tadi nekatnya di mana ya Pak ya? Nekatnya itu artinya pada saat kita cara mengumpulkan petani, cara ingin memberikan seperti itu, tidak semua petani itu langsung bisa setuju atau mungkin langsung bisa kompak. Hambatannya di mana sih Pak? Hambatannya pada saat itu artinya sudah petani itu sudah frustasi. Artinya mungkin untuk kembali ke empon-empon itu sudah malas. Bahkan ada salah satu lahan yang tanaman temulawak itu sampai disemprot pakai obat rumput supaya itu tanaman itu mati gitu. Tapi begitu ada kelompok klaster itu terbentuk, akhirnya baru menyesal. Ternyata produk yang dulu tidak laku kok sekarang menjadi mencuat. Pengalaman dari kunyit 300 bisa laku 1.500, dari temulawak hanya 500, 400 bisa laku 2.000. Lebih terkejut lagi saat tahun 2013 jahe yang dulu hanya 2011 ternyata jahe ya saking semangatnya mohon maaf ya, jahe yang tadinya hanya 7.500 bisa sampai 25. Saya pun ikut terjebak. Jahe waktu dulu 7.500, begitu sampai harga 15, jahe saya panen semua. Kan? Tetapi nggak tahunya hanya tempo berapa minggu atau bulan, jahe bisa sampai 25.000. Bahkan sempat bahkan sempat sampai 40.000. Luar biasa. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya membuat perbedaan semangat petani. Kalau dulu petani itu saya harapkan dianjurkan oleh seorang pengurus, tolong nanam ini, tolong nanam ini, tolong nanam ini, mana bibitnya, nanti siapa yang tanggung jawab untuk saya panen, siapa yang membeli. Itu masih susah untuk seperti itu. Tapi dengan dibantu oleh keadaan alam itu sendiri, sekarang
petani itu mau nanam atau mau tidak, silahkan belajar dari keadaan dengan peka atau tidak dengan keadaan. Bagaimana caranya Anda sikap dengan keadaan, akhirnya mulai dari situ mulai berpikir sendiri. Oke, gitu. mulai Jadi sendiri, ya artinya semangat itu akhirnya bukan kami dorong atau pompa terus, tapi justru itu akhirnya menjadi satu kekuatan bagi kami. Satu pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke narasumber berikutnya. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan ya bahwa sudah ada kerjasama ya Pak. Kerjasamanya sejauh mana ini Pak? Barangkali sudah ada pembinaan dari pabrikan, dari perusahaan atau apa gitu ke klaster Bapak gitu? Untuk inovasinya atau untuk apa mungkin? Terima kasih. Kami kerjasama itu banyak faktor. Jadi tidak hanya masalah penerimaan hasil produksi kami bisa diterima pabrikan itu tidak. Kami bisa kenal dengan Ristek, Kementerian Ristek, kami bisa kenal dengan pabrikan, ya kan? Kami kenal dengan beberapa pengusaha. Itu adalah ujung tombaknya memang dari Balitbang Provinsi. Jadi Balitbang Provinsi ini dengan begitu tahu masalah di petani, mencarikan solusi. Klaster ini diketemukan dengan misalnya permasalahan pasar, ketemukan dengan pabrikan. Permasalahannya dengan alat budidaya, ketemukan dengan pihak yang bisa memfasilitasi. Salah satunya adalah Kementerian Ristek, ya kan, salah satunya. Terus kemudian dari beberapa itu artinya klaster mulai terjawab dari suatu permasalahan. Saya potong Pak, barangkali dari pabrikan tadi mungkin ada size atau persyaratan tertentu barangkali untuk mungkin pelaku-pelaku utama yang ada di rumah yang berminat untuk menanam biofarmaka di rumahnya, barangkali seperti ini yang diminta oleh syarat pabrikan. ketentuan dari pabrik itu seperti apa? Irisannya, ukurannya. Untuk kerjasama dengan pabrikan itu tidak langsung kita istilahnya ketemu, bisa langsung MOU atau langsung realisasi. MOU. Ya kan? Maaf, jadi saat ini memang kami bahasa MOU, bahasa brand, bahasa kualitas atau intelek, ya kan? QC ya. Seperti itu memang karena berkat Balitbang dalam pelatihan seperti itu kan narasumbernya kan memberikan ilmu-ilmu semacam itu, ya kan? Misalnya semacam kayak brandingnya atau brandnya supaya kuat itu memang berkat dari pengisian waktu pelatihan narasumber. Balik lagi ke pertanyaan cuma masalahnya gini Mbak, kadang-kadang salah satu permasalahan kita, apalagi saya sudah tua ini masalahnya ya. Sampai lupa menjawab pertanyaan Mbak Dewi. Tadi Mbak Dewi nanyanya nih Pak, syarat atau ketentuan dari pabrik supaya bisa kerjasama itu apa gitu? Ya, syaratnya itu artinya gini, banyak ketentuan yang harus diikuti oleh pabrikan. Misalnya oleh petani, yang harus diikuti petani itu apa saja? Diikuti oleh petani. Artinya kadang-kadang bukan hanya masalah bentuk. Salah satu syarat utama adalah kandungan daripada produksi itu sendiri. Kemudian kandungan itu pun tidak cukup dari kandungan. Mungkin bentuk visualnya, salah satu adalah tebalan irisan. Kemudian tentang kadar air, kekeringan. Kemudian cara penyimpanan, mungkin cara pengirisannya, ya kan? Artinya masih banyak cara pencuciannya. Kemudian cara packingnya, terus cara pengirimannya. Artinya setelah itu memang tidak 1 tahun kami baru bisa merealisasikan kerjasama dengan pabrikan. Selama 1 tahun. Ini masih ada proses yang panjang Mas. Ini sebenarnya acara 1 jam, ya acara sampean sinten 1 jam ini cukup 1 orang aja sebenarnya. Gitu ya. Tapi nggak enak kan, jauh dari Jepara masa. Pak Sunardi wes mulai ngasrono. Masih semangat ya Pak Nardi ya. Oke. Padahal dari tadi membatin, aku kapan ditekoni. Mosok sebelahku ae sing cerita. Oke, Mas sebelum kita lanjut ke Pak Nardi, kita break sejenak. Dan nanti kita kembali dengan narasumber yang kedua. Tetap di acara Sampean Sinten. Hey, pemuda mahasiswa, jangan merokok di kampus di sekolah. Jangan merokok di situ. Rokok itu mubazir, habiskan duit. Gak ada manfaatnya. Hey friend, lebih baik gak usah merokok. Betul. Ayo prestasi tanpa rokok dan narkoba. Kembali lagi di acara Sampean Sinten. Iya, Mas Andre, kita udah
panas ini dari narasumber yang pertama. Sudah panas ya yang hadirin di studio? Wes mulai kebul-kebul di sini. Karena terlalu banyak ini minum jahe tadi. Oh gitu ya. Nanti Minum jahenya Pak Parman. Pak Parman nanti kita tanya-tanya lagi di segmen terakhir ya Pak ya. Sekarang kita lanjut dulu di sebelah Pak Parman. Ada Pak Sunardi dari Kabupaten Jepara. Jepara. Ya, ini sebenarnya malah tadi kita awal menyinggung mengenai kacang-kacang. Benar, kita Kacang-kacang. sapa dulu dong. Selamat sore Pak Nardi. Selamat sore, Mbak. Oh, saya Oh pikir. iya. Untung yang nyapa bukan saya. Iya, jadi Dewi yang nyapa. Coba kalau saya. Selamat sore Pak Nardi. Selamat sore. Beda. Beda ya, toh? iya, Beda. tetap harus gitu. Berarti Pak Nardi masih normal ya? Saya nggak bilang begitu. Oh ya. gitu. Dewi Masih loh, normal Pak. ya Pak ya? Iya, baik. Lanjut Mas. Ya Pak Sunardi ini tampaknya merupakan seseorang yang unik. Uniknya di mana? Saking uniknya jadi inspirator. Oh seperti Jadi itu. tadi kan judulnya ini adalah biofarmaka dan kacang rendah lemak. rendah lemak. Di awal saya bilang makan kacang itu Hmm? yang enak itu lemaknya sebenarnya. Sama halnya kalau kita makan ayam goreng ya. Kalau nggak pakai kulitnya itu kan apa enaknya gitu. Oh iya benar. Ya tahu di Padahal- restoran-restoran itu yang katanya crispy, tahu ya Pak crispy Pak ya? Oh, Tahu pasti lah, tahu. branded tahu kok, masa crispy nggak tahu ya kan? Yang renyah-renyah gitu, itu kan kulitnya sebenarnya. Kulitnya yang enak itu kulitnya. Kacang tuh sebenarnya mungkin yang enak tuh menurut saya justru katanya lemaknya, Lemaknya. gitu loh. Tapi kok dibikin rendah lemak. Nah, Iya, nah itu kita tanya ke Pak Nardi nih. Pak Nardi, bisa ceritakan Pak, yang dimaksud kacang rendah lemak itu Seperti seperti apa sih Pak? Sebelum saya menjawab, Iya. Mau berdoa dulu boleh? ya sudah, Oh sudah. sudah. Sudah mengalami Ya. renungan rasionalnya. Jawaban saya sepele. Hmm. Ini adalah merupakan jawaban atau terobosan permasalahan yang timbul selama ini. Yaitu? Ya. Kadang-kadang orang makan kacang tanah itu menjadi problem bagi orang-orang tertentu. Ya. Bagi muda-muda terutama yang baru ABG, Hmm. ya, ABG. itu Anak babi gue. timbul wajahnya kukul. Jerawat. Oh Jerawat. tukul, ya jerawat. Pukul arwana atau maksudnya? Ya, Tukul Oh, Mas, tukul jerawat, ya. ya. itu. Tapi bagi anak-anak yang balita itu tidak usah dimodifikasi Hmm. seperti ini. Ya, artinya kacang tanah bagaimana caranya supaya semua orang kecil, besar, tua, muda, dewasa dan remaja bisa memakan kacang tanah yang tanpa problem. Ya, akhirnya apa? Untuk menjawab tantangan itu karena permasalahan adalah lemak. Lalu lemaknya itu dikurangi, minyaknya dikurangi, tapi jangan sampai habis. Karena apa? Rasa kriuknya tidak ada. Tuh, Oh, bener kan? crispy, ya. Kalau lemaknya sampai habis nggak enak Pak ya? Iya, Oh, enak. nggak Kalau enak. bahasa Inggrisnya crispy tadi kriuk. Iya. Kriuk. Iya. Jadi Nah, cara untuk itu bagi orang-orang yang tidak mau makan kacang, akhirnya bisa makan kacang dengan lemak yang direndahkan. Ya, kadar seperti lemaknya yang direndahkan. Ya. Sampai berapa Ya. persen untuk kadar lemaknya? Kalau menurut catatan kami itu sampai 60-70% Turunnya? turunnya. Nah, Berarti sampai sekitar 30-40% kan? Ya, iya. itu. Ya. Dan itu Pak berarti kan ada istilahnya teknologi yang masuk di dalamnya ya Mas Andre ya. Selama ini sampai Bapak bisa menurunkan kadar lemaknya itu, Bapak sudah bermitra atau mungkin ada kerjasama dengan pihak mana saja barangkali Pak? Oh gitu. Iya. Ini terjawab juga. Coro Coro terjawab Jawane. apa? Bahasa terjawab Jawanya. Coro Jawane pripun? Ya, bahasa Jawanya kembali lagi ke Bapak Agus. Ya. Bapak Tanpa bimbingan Pak Agus. Oh ya, Nah. Bapak Agus Waryanto ya Pak? Ya Waryanto, Oh, ya. Kepala Agus gitu. Balitbang Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kemungkinan kami tidak punya alat. Mhm. Iya. Karena kami mengajukan permasalahan yang timbul di masyarakat kami, khususnya petani kacang tanah. Masalahnya tadi ya ini lemak ya Pak Ya, masalahnya lemak. Itu untuk konsumsi. Ya, masalahnya lemak. Itu akhirnya kami dibantu oleh Balitbang dan Litbang Kabupaten. Ya. Dia mencarikan orang yang bisa membantu kami untuk menciptakan suatu alat.
Dan kemudian ketemu siapa? Ketemu oleh akademika dari UNS. Iya. Ya, itu lalu ngomong panjang lebar, akhirnya terjawab dan terciptalah alat seperti ini. Kapan itu Pak? Itu rembuk, punya rembuk kira-kira 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu. Dan bulan depan, bulan kemarin, Ya. Oktober sudah terjawab. Sudah terjawab jawabannya Pak? Jawabannya alat sudah ada dan Ya. diberi gratis. Wah, luar biasa. Alatnya itu kira-kira gambaran seperti apa itu Pak? Iya. Besar, kecil, Ya, bisa dibuat sendiri atau memang harus dibuat khusus oleh tenaga ahli gitu? sebetulnya sebelum ada alat itu saya bingung. Bentuknya seperti apa nanti ya? Sama dong Pak, saya juga bingung Ya. nih Pak. Bapak Tapi nggak bawa sih ke sini? setelah terjadi terbentuk alat itu, oh kok mudah saja. Itu aku ternyata. bisa ngerakit sendiri. Oh gitu. Kira-kira mungkin Pak bahannya kan karena mungkin tidak dibawa seperti Bisa digambarkan, alatnya, alatnya. Bisa, digambarkan bisa. gitu. Nah, sekarang kalau alat itu saya menciptakan sendiri, saya bisa modifikasi bahan-bahan di luar, Mhm. di Barang luar. bekas, gitu. Barang bekas ya. Lalu saya modifikasi sendiri, mungkin bisa tercipta. Apalagi klaster kami punya perbengkelan. Ada juga perbengkelan selain Ada, pertamanya. ada. Baik. Nah, Pak Parman, kacangnya itu dengan alat itu diapain? Kalau setahu saya nih ya Dewi ya, dan juga mungkin Bapak Ibu pemirsa, kacang itu kan dikupas, Ya. ya kan, terus isinya itu digoreng kacang bawang tuh, atau Ya. ada yang disangrai. Oke. Nah, terus kalau ini diapain nih Pak Nardi ini? Ini urut-urutannya ya. Iya. Iya. Ya. Kacang gelodong dikupas, Ya. ya. Kulitnya Lalu diopen Diopen dulu. dengan panas 80 derajat. Ya. Itu selama 1 kali Mhm. dan ditambah lagi 1 kali. Jadi ada salah satu malam dibiarkan, hari berikutnya dipanasi lagi, 80 ya derajat diopen lagi. dengan suhu 80 derajat. Mhm. Setelah itu kacang lalu dipres. Kacang Dipres. dipres. Maksudnya Kacang dipres tanpa itu kulit tadi ya Pak ya? Ya, Kulitnya dilepas, kacang tanpa dipres. kulit dipres, dimasukkan tabung, Oh, begitu. terus ditekan dari ada dongkrak. Biar kadar airnya berkurang Ya. ya Pak ya? enggak remuk itu Pak kacangnya Pak? Enggak. Belum Kan selesai kering. saya Oh, bicara. belum selesai. Oh ya. Luar biasa sekali Mas Andre Iya. narasumber kita ya. Kayak Inspiratif politikus sekali, ya. iya. Lanjut Terus, Bapak. silakan. Terus dipres, masukkan tabung, lalu didongkrak dengan dongkrak kendaraan mobil itu Iya. dari bawah, tut Iya. tut tut begini. Iya, dongkrak dari bawah, dari Ya. atas nggak ada Pak Ada. dongkrak. Iya. Dongkrak pasti dari bawah. Ya, dongkrak kan mesti dari bawah. Iya, betul. Lanjut Pak, silakan. Lalu minyaknya pada keluar. Tuh, Ya. Keluar, kira-kira 60 sampai 70% minyak yang keluar, lalu diambil kacang itu. Kacangnya Jadi diambil. bentuknya dulu yang bulat-bulat, sekarang pipi-pipi. Loh, terus Karena sudah dipres dan Sudah dipres. jadi kayak itu ya, emping itu ya? Ya, emping. Ya. seperti itulah. Iya, Setelah seperti itu? Setelah itu lalu Iya, Pak. ambil manci dengan air, manci, air. dipanasi, Ya. terus kacang yang pipi-pipi dimasukkan Direbus. dalam air, direbus. Matang? Ya, kira-kira 10 menit. Hah? 10 menit. Lalu Sampai mendidih ya Pak ya? kan direbus itu tujuannya supaya yang pipi-pipi itu bisa Melenuk. Melunuk lagi. menuk-menuk terserah kamu. Terserah kamu, ya. Bisa mengembang. Kayak pipi saya dong. Iya, mengembang gitu Pak ya. Bisa Oke. mengembang. Nah, Ah. Bisa mengembang. Oke. Pak Lalu Nardi. digoreng. Oh, Lalu bisa digoreng atau Digoreng. bisa dimakan langsung nggak apa-apa ya Pak? Ya, bisa. Karena sudah